Ibu, aku malu deh kalau cerita, ternyata itu dia katanya suka ada yang raba-raba, tapi dia nggak berani cerita sama saya. Kalau tidur malam nih, gini, kapan saja dia celentang, mulai sampai bagian yang sensitif. Takutnya lama-lama nanti bisa nggak ingat apa-apa. Sabar ya, astagfirullahaladzim. Yang berbuah kecil-kecil istana. Ibu makan? Mbak Yani juga? Ya nyobain juga lah orang manis. Kau diuji seperti ini adalah dari pembelajaranmu untuk masuk ke dalam ketakwaan. Pelajaran buat kita, jangan pernah metik apapun yang bukan kita punya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini ada keluarga dari Tanjung Barat. Ini adalah Ibu Yatni membawa putri tercinta yaitu Mbak Yani. Nah, Mbak Yani ini usianya 49 tahun. Beliau dulunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Ya Bu ya, guru privat bahasa Inggris. Mbak Yani ini mengalami hal di luar nalar yang menurut Ibu ini sudah sudah keterlaluan gitu, karena sudah diobatin ke alternatif juga belum ada hasil. Kalau ke dokter secara medis sudah juga udah semua. Jadi Mbak Yani ini awalnya pernah operasi miom tahun 2008. Itu sampai 3,5 tahun pendarahan terus. Infeksi ya, bukan berarti perdarahan, jadi infeksi, jadi dia macam-macam lah, mengeluarkan cairan, gatal terus, apa segalanya, sampai diopnam lagi. Itu secara medis dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah, tapi yang di luar medis ini Mbak Yani ini sering marah-marah tanpa sebab, suka ngamuk dan suka bicara sendiri ya Bu ya? Iya, sejak tahun 2015. Dari 2015 sampai sekarang. Padahal beliau ini sebenarnya ahli dalam hal ibadah, rajin banget sholatnya, ngajinya, terus puasanya. Bahkan kalau ngaji itu dalam waktu 20 hari khatam Al-Quran, ya Bu ya. Nah, terus belakangan ini sering mendapatkan bisikan di tengah malam, tiba-tiba suruh bangun dan baca buku. Bukunya tuh setebal-tebal ini. Suruh baca itu ya sejak tahun 2015. 2015 ke sini itu hal aneh apa Ibu yang alami? Silakan diceritakan. Iya, misalnya seperti dia tidur habis isya, nanti jam 12 dia harus bangun, bukannya ini harus dibangunkan, harus bangun baca. Jadi dia baca buku-buku, memang buku-buku agama semua ya. Riwayat terus, apalah segala agak keras boleh Bu. Buku yang tebal-tebal gitu ya, yang seperti Quran itu tuh bertumpuk di rumah itu buku yang dia baca tuh setiap malam sampai pagi berhenti tahajud, baca lagi, sholat subuh, udah baru berhenti dia. Nah, terus lama-lama dia itu kalau tidur ada yang menarik hidungnya, ada yang menarik kupingnya, ada yang makan kepalanya gitu, dia rasain. Suka ribut tuh, aku kalau malam kayak gini. Terus lama-lama ya itu udah pernah juga ada orang yang meraba-raba, tapi nggak lama katanya. Jadi cuma bilang, Ibu, aku malu deh kalau cerita, karena malu aku kalau cerita, ternyata itu dia katanya suka ada yang meraba-raba, tapi dia nggak berani cerita sama saya. Jadi merasa ada yang menyentuh anggota tubuhnya tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Nah itu dia. Itu udah itu, tapi kita pikir kan jiwa ya. Nah itu kita ke dokter yuk, kamu harus ke psikiater. Ya. Oh udah sempet ke psikiater. Dia bilang, aku nggak gila Bu, katanya ngapain dibawa ke sana? Orang nggak percaya sih kalau aku ngomong, pasti semua nggak percaya, pasti nyangka aku gila gitu. Enggak, bukan berarti gila, kita ke psikiater itu bukan berarti gila, tapi kan kita nggak tahu gangguan apa gitu. Sekarang jadi enak, diobatin, kamu jangan gini, malu kan sama orang, kedengaran orang, kelihatan orang, suka ngamuk sendiri gitu. Ya kalau ngamuk itu cuma bilang nih, gue nggak mau dipaksa-paksa, gue nggak mau dipaksa, capek. Seolah-olah ada yang dimarahin, padahal nggak ada siapa-siapa. Tengah malam, pasti tengah malam tuh jam 1, jam 2 gitu. Pokoknya kita udah pada tidur semua, dia teriak. Ntar kalau dia nyuci juga marah-marah, dibanting-banting. Kadang di kamar juga dia apa aja dibanting-banting kalau dia marah. Banting ini, banting itu gitu. Kan saya sempat tersinggung ya, karena kita berdua.
saya tanya, kamu marah sama ibu ya? Emang ibu salah apa? Terus lagi? Kalau ibu salah, bilang ya ibu merubah gitu, ibu nggak ngelakuin lagi. Enggak, aku nggak marah sama ibu. Aku marah sama dia tuh, aku nggak mau gitu, aku nggak mau gitu. Tapi Mbak Yani cerita nggak yang dimaksud dia itu siapa? Ya dia bilang nggak tahu bentuknya, cuma suka kayak ada sinar. Ada sinar katanya. Kerap ibu nggak percaya. Antar katanya jalan ibu di sini. Oh itu malaikat kali gitu kan, kita ambil bagusnya aja, malaikat kali. Iya bu, ibu nggak percaya sih kalau aku ceritain kan orang nggak bakal percaya bu, karena ibu juga nggak percaya kan, gitu. Kata teman-teman pengajiannya beliau ini apa? Kafah ya? Iya, dia suka ini kan kalau saya ketemu, ibu ya itu orangnya ya ini banget ya agamanya, kafah banget gitu. Kalau ngomong tuh gitu, kenapa emang? Iya orang itu benar-benar deh kafah deh, dan kita sih nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang tuh orang suka bilang, masa sih? Sudah kafah itu sangat apa ya? Taat sekali. Taat, oh iya. Taat sekali, semuanya dikerjakan gitu, dia taat sekali, ikhlas. Saya boleh tanya ke Mbak Yani ya? Maaf Mbak Yani, apa yang dirasakan Mbak Yani saat ini? Kepala berat, kakinya juga berat. Lemes nggak otot-ototnya? Enggak sih kalau Lemes nggak? kayak berat aja. Ini keringatnya bercucuran Mbak Yani. Keringatnya keluar terus. Biar puasa sekarang perutnya netes-netes. Oh gitu? Iya, selalu ke AC lagi. Terus tadi saya lihat jalannya kok seperti ya Bu ya? Kayak orang stroke apa kayak nenek ya? Gitu. Saya juga Kayak bilang gitu. kesulitan berjalan gitu. Jadi malahan ibu yang membimbing putrinya, padahal secara usia ibu yang lebih tua ya. Terus tangannya seperti kayak orang, ibu bilang apa, stroke ya? Kayak gini seolah-olah nih, bergerak sendiri. Begini aja, begini tangannya. Kemana pun begini aja sebelah tangannya. Nah gini. Ini sakit nggak Mbak Yani tangannya? Enggak, cuma dia maunya begini. Enggak tangannya sakit. begini aja. Juga heran gitu, dulu pas saya kan kalau kerja tuh gesit gitu, kerja ngepel aja bisa kalau cepat gitu. Sekarang bisa. Nggak bisa. Jadi pekerjaan rumah tangga yang dulunya cepat dilakukan sekarang nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa seperti aja bu, aku nggak bisa pasang. Nggak bisa itu karena nggak ada tenaga atau bagaimana? Kayak berat. Berat. Oh berat ya. Kayak berat motor. Ini sekarang kepala yang berat sekarang. Tenaga juga untuk jalan berat. Berat. Tadi saya lihat jalan juga Memang iya, jalannya susah kata dia karena berat. Kalau tidur malam nih. Gimana? Oh kayak gini posisinya. Ini tangan itu kakinya diangkat gini. Tapi itu posisinya tidur. Nggak tidur. Karena memang dia berusaha tidur, tapi kalau dia tidur ini mulai. Ada yang menggerayangi. Kalau dia merem, Seolah-olah ya. Bukan merem. Kalau dia terlentang, itu otomatis tangan maju. Jadi sampai saya miringin, kan aku nggak bisa tidur miring bu. Jadi kalau dimiring dia bilang nggak ada yang megang. Celentang, mulai lah gitu. Kalau celentang, mulai. Kapan saja dia celentang, mulai. Mulai merasa ada yang Mulai terus aja. mengganggu sampai ke bagian yang sensitif. Makanya dia sampai gini. Ibu suruh apa? Baca-baca? Ya baca-baca. Udah baca-baca tetap diganggu. Gimana Mbak? Tetap diganggu. Mbak baca-baca apa ketika ada yang bisikin sekitar kadang nyentuh badannya? Macam-macam 30 apa aja. Tapi tetap diganggu. Diganggu. Pandangannya kan nggak begini kalau sehat dia ceria. Jadi memang ada Gimana, Pak makhluk Lima? seperti gondoruo saya lihat nih yang besar berbulu hitam itu tadi matanya merah itu yang suka ganggu. Nah habis itu ada siluman nenek juga saya lihat. Habis itu ada kayak manusia kurcaci. Itu ada 3 sosok yang memang mengganggu saya lihat gitu. Habis itu beliau seperti jiwanya tuh udah dikuasai gitu. Ya seperti ini. Jiwanya udah dikuasai gitu. Jadi ini bukan seutuhnya beliau sendiri. Jadi udah dikuasai sehingga dia sendiri nggak berdaya gitu. Iya, sebetulnya menurut saya juga merasa begitu. Jadi kayak sudah di bawah genggaman mereka gitu. Iya, saya Jadi juga nggak bisa merasa lagi dia Saya merasa melawan gitu. Iya. Jadi kayak terkunci sudah. Jadi Kemarin terkami. jiwanya juga kosong. Saya lihat secara batin. Daya fokusnya udah melambat dan kurang gitu. Itu memang harus didoain kembali biar dia fokus lagi dan segala sesuatu yang energi negatif di badan yang mengganggu baik makhluk maupun energi itu harus dibersihkan gitu. Dan takutnya lama-lama nanti bisa nggak ingat apa-apa gitu. Iya. Bisa takutnya nauzubillah bin dzalik ya, hilang ingatan gitu. Nggak kenal diri sendiri. Nggak kenal diri sendiri. Oh iya, kata ibu tadi sempat ngomong apa Bu? Katanya?
tetangga di depan rumah itu bilang, kok Mbak Yani sekarang dilihatnya lain ya, tuh lihat matanya dia lain. Itu yang komentar tetangga. Tapi yang Mbak Yani ngomong tadi, kata ibu waktu di ruang tamu bilang apa? Mau Tadi dia katanya, ini apa jalan aku, dia merasa udah deket ajal katanya. apa jalan aku tinggal begini ya, Dia bilang. iya. Ya, kalau soal aja kan itu kuasa Allah ya Bu ya, kita nggak punya daya, nggak bisa maju, nggak bisa Ikhtiar, mundur. usaha, doa. Ibu udah berniat baik membawa putri ibu kemari. Kita juga di sini berjuang, berusaha mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan, apalagi di bulan yang baik seperti ini ya, bulan suci. Semoga doa kita diijabah gitu. Tapi memang ini malu-malu yang mengganggu. Pada intinya harus memang dibersihkan, diusir, jangan mengganggu beliau. Gitu. Itu dari mana arahnya Pak Lima? Ini saya melihat tuh kayak ada juga yang kayak nggak suka gitu sama Mbak Yani ya. Apa dia tadinya mungkin dia punya rasa atau bagaimana sama Mbak Yani gitu. Tapi kayaknya nggak- Laki-laki? Itu yang Tapi nggak tahu juga ya. yang firasat saya gitu yang pertama. Nanti kita ungkap ya Bu ya. Itu ada arah ke situ. Yang kedua memang ada satu tempat ini yang memang kayak ada satu tempat ruangan yang makhluknya dari situ yang memang mengganggu beliau. Di rumahnya? Soalnya di rumah pernah bawa apa Bu Di katanya? rumah ibu ada kayak pohon nggak di samping rumah? Ibu tadi bilang Nggak bau pernah apa? Singkong? Waktu malam Jumat kemarin saya sholat tahajud, tiba-tiba ke kamar, dia kan kayak bawa tidur di kamar saya gitu. Tadinya kan bisa, sekarang nggak, itu kamar aja. Itu terus lagi sholat ada kayak kentang rebus, terus tiba-tiba Oh kentang baunya. ini tuh Merinding. merinding terus lama, kepala saya rasanya besar, berat banget gitu. Ibu lawan? Ya iya lawan terus sampai selesai. Udah selesai bilang dia ya baca-baca ya ini. Di rumahnya apa ada yang ganggu juga Bang Lima? Soalnya cucunya ibu selalu rewel kok dibawa ke sana. Kalau siang dia baik, tapi kalau udah maghrib, nangis. Cucunya baru 8 bulan Jadi umurnya. akhirnya anak saya ketakutan kalau udah mau maghrib, blok gitu. Gitu ya. Iya, Emang gitu. di rumah juga ini kayaknya harus di ini makhluknya dari situ juga saya lihat gitu. Tempat ibu. Tapi rumah ibu ini kayak bangunannya kayak bangunan lama gitu ya saya lihat. Apa bangunan baru? Bangunan lama renovasi. Udah renovasi sekarang. Renovasi sekarang. Cuman di sebelah rumah kita itu ada dua rumah kosong, yang satu sudah rubuh, yang satu masih berdiri. Itu sudah 3 tahun kosong. Rumah itu sebelah. Iya. Iya. Maaf Mbak, ini pusing ya? Sabar ya, astagfirullahaladzim. Oke Bu, ayo Bu kita telisik Bu akar permasalahannya. Gak apa-apa Mbak Yani. Mbak Yani kalau nggak bisa bangun di situ nggak apa-apa, Ibu aja yuk. Jadi Mbak Yani itu untuk jalan harus dibimbing sama Ibu. Yuk bisa. Atau sebelah sana. Sini. Nah, Ya. Ibu sini dekat saya. Apa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok diem aja? Coba jawab dulu loh. Lagi apa ini kok goyang-goyang badannya? Kakinya berat. Duduk aja dong, bisa nggak? Mbak Yani suka gini? Ini yang dirasakan sekarang. Oh iya. Kamu duduk bisa? Coba duduk. Makanan. Yang kamu maksud makananmu itu? Makan apa ini? Disedot. Makan apa ini? Coba duduk. Duduk ya. Kayak lagi apa ya? Menggali terus menanam. Rumah itu maksudmu? Maaf Bu, dari lahir tinggalnya di rumah yang sekarang Ibu tinggalin apa pernah di tempat lain? Kita dulu ngontrak di Haji Samali sama ibu. Terus belilah rumah itu Pindah ke situ dari tahun berapa? tahun 84. Tahun 4. Maksudmu rumah itu rumah yang kontrak apa rumah yang dimiliki sekarang? Pemugaran. Pemugaran. Rumah Ibu pernah dipugar? Udah renovasi? Iya, renovasi. Iya. Kapan itu renovasi? Tahun 2017 ya, 17 renov. Kalau pemugaran berarti rumah yang sekarang ditinggali dong ya? Kenapa hubungannya apa dengan pemugaran? Saat pemugaran itu Mbak Yani udah sakit?
udah mulai ada gangguan. Oh, sudah mulai diganggu. Mulai. Apa hubungannya? Mencium sesuatu. Kapan? Waktu pemugaran. Yang kamu maksud tuh ibu mencium sesuatu tuh apa? Cium sesuatu yang bangsamu. Jika mencium aroma itu menandakan kehadiran bangsa kamu. Atau ya, kalau kentang itu kali. Kentang, kadang sih bisa singkong rebus. Kadang emang akhir-akhir ini kita kan rumahnya di gang ya. Terus, jadi ada tuh di depan rumah ada kayak pojokan gitu. Beberapa hari yang lalu juga saya kan malam-malam perlu ke apa gitu. Sepanjangnya itu bau kentang rebus. Jadi kayak ngikutin ibu baunya. Tahu dia diem di situ, tahu gimana. Pokoknya begitu masuk gang kita, gitu masuk gang kita kan diganggu untuk masuk gang kita tuh. Oh banget sih nih kentang rebus gitu. Yang kamu maksud bau itu apa itu? Ada pohon, Bu? Pernah kita punya pohon di darat. Tapi kan waktu itu ada tetangga meninggal terus dipetikin, akhirnya dia keriting terus mati gitu. Mati sendiri? Bukan ditebang? Nah, dipotong sama saya, dipendekin kan emang dipotong gitu, dipotong gitu karena keriting kan jelek gitu, bekas dipetik-petikin gitu. Kalau pohon yang lain apa? Nggak ada. Pohon besar nggak ada? Nggak ada. Pohon apa yang kamu maksud? Petik. Bayangan saya juga tadi tuh Dimakan? pohon ya. Kamu mau memetik apa? Yang kamu makan itu? Yang berbuah kecil-kecil. Jadi Pohon yang berbuah kecil? Ada pohon ceri? yang saya bilang tadi di lagi renovasi rumah. Oh kan dibilang renovasi rumah adiknya yang di Depok itu yang saya bilang kita sholat di musola ada pohon itu kan tadi saya bilang saya metikin itu banyak buah merah-merah banyak. Iya, iya, kayak bukan apa ya, pohon yang suka kecil-kecil. Buah seri namanya itu. Iya, buah seri yang kecil merah. Tahu saya. Kersen atau apa ada yang bilang? Iya, kersen kan? Iya, iya, iya. Bagus. Itu yang kamu maksud? Dan sangat Sangat rindang. Iya, Bisa dipetik pakai tangan, nggak harus naik tangga. Terus rindang itu kan. ibu makan? Ya? Ibu makan? Mbak Yani juga? Oh iya. Itu yang kamu maksud ya? Ada apa dengan pohon itu? Aku juga suka di kampung, Bu, kalau nemu itu aku ambil. Sumur. Istanaku di pohon itu. Bilang memang benar begitu. Siapa yang bilang, Bu? Satpam situ orang-orang situ. Bilangnya gimana? Ibu ya gini, itu sumur kok begitu sih, tapi nggak berlubang, tapi berpagar gini ya, tembok itu. Iya itu kan tempatnya ini gitu. Tempatnya apa kok bilangnya? Tapi saya udah metik itu. Oh. Apa salah ibu ngambil apa buah dari situ? Pertukaran. Pertukaran. Jadi ibu suruh bayar maksudmu? Gara-gara ibu metikin buah itu. Terus pertukarannya apa? Dengan apa ibu kamu suruh nuker? gadis. Ya Allah. Masya Allah, itu kan hal sepele ya sebenarnya. Siapa berpikir ke sana? Orang kelihatan buah merah-merah kan. Ini kan ini aja nih. Apa kamu klase di jalan-jalan nyari? Klase, memang ini dia aja, emang dianya nggak baik, alasan dia aja nih. Iya. Karena memang dia demen sama anak ibu, dia mau ganggu, bukan karena makan buah itu juga. Memang dia jahat, memang makhluk jahat. Katanya kau memasuki istanaku. Mana kau tahu kalau itu istana? Itu kan masjid. Kok bisa makhluk seperti kalian beristana di dekat masjid? Tapi itu bukan di dalam. Oh iya, dia bilang kayak sumur. Iya. Jadi gini, dilingkarin kayak sumur gitu, memang. Itu terus di sampingnya itu ada pohon seri yang buahnya merah-merah. Kan kita kan memang di sana baru, anak saya waktu itu ngambil rumah, jadi kan nggak tahu buah-buah gitu kan di Gemes ya? Oh. Iya, seneng banget gitu. Jadi ini kan Biasanya maaf udah itu pas baunya kan saya bilang maaf mbak, saya nggak bermaksud mengganggu mbak, saya cuma mau minta ini aja. Ibu ngomong gitu? Iya, saya bilang cuma mau minta buah seri aja, maaf ya mbak, assalamualaikum mbak, maaf gitu. Dulu kami di tempat itu Ya iya, tapi kan kalian nggak kelihatan. menginjakan sesuatu. Apa? Apa?
Batu. Apa sih? Gundukan. Ingat nggak ada gundukan tanah yang keinjek sama ibu? Nggak ngeh. Iya, nggak ngeh lah. Lingkaran itu kayak sumur, memang itu ada pohon, iya, terus saya metik, iya, terus bau menyan, terus saya bilang, Mbak, maaf Mbak. Nggak ngeh kali Bu. Mungkin. Maaf, saya nggak mengganggu. Maka itu setelah terjadi itu mencium aroma itu. Iya, Perlahan perubahan pada anakmu. Kenapa? Salah dia apa? Itu buah itu segitu besarnya bagi kalian maknanya sehingga ketika diambil ibu kalian marah. Itu tempat kami, tinggalnya kami. Iya kan ibu nggak tahu pada saat itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Anakku dijadikan pasangan dengan anakmu. Ya ampun Bu. Anak makhluk ini dijodohin sama Mbak Yani. Kamu wujudnya apa? Genderuwo. Oh iya Bu. Kamu yang suka megang-megang organ tubuhnya Mbak Yani? Anaknya. Ini bapaknya genderuwo itu. Tapi kan kasihan Mbak Yani. Sama seperti kalian mempunyai buah keluarga dan kini anakmu harus menjadi pasangan untuk anakku. Ya Allah, ibu nggak rela. Bu bilang Bu, aku nggak rela. Kita kan lain makhluk, masing-masing dunianya. Maafkan kalau memang saya dulu salah metik, saya nggak tahu, dan saya minta maaf kan begitu. Maaf, saya cuma mau minta buahnya aja, Mbak. Maaf. Kenapa nggak cari jodoh yang dari bangsamu? Ini kenapa gatal ini? Belang? Oh, tangannya belang dulu ya? Sekarang udah nggak? Beda-beda warna kulitnya? Jadi bilang putih. Oh, Itu kan masih ada. bercak-bercak. Kenapa? Dulu bercakap kan. Paduan dengan kulit bangsaku. Jadi kamu yang melakukan semuanya, yang nggak tarik hidungnya, tarik telinganya, maaf menggerayangi organ intimnya, itu kamu, anakmu. Dan bahkan alat kelaminnya. Oh, yang saya bilang habis operasi, saya bilang itu kegatalan 3 tahun setengah. Terus yang suka bisikin apa kepalanya? Dibuat sakit, berat. Karena kau telah menggendongnya. Menggendong siapa? Tuh, anak genderuwo ini yang dijodohin sama Mbak Yani, ngikut terus ke Mbak Yani sehingga berat di sini, di kepala, di pundak, punggungnya berat Mbak Yani. Iya. Iya, berat semua. Terus tangannya kenapa kok jadi kayak orang stroke? Seperti sebuah batang pohon. Kaku. Mbak Yani itu kayak batang pohon, kaku. Aku belum mau ngapain, nggak bisa. Tobat ya kamu ya. Kamu punya Tuhan nggak? Udahlah, kita beda Kamu punya alam. Tuhan nggak? Allah Akbar. Ini anaknya genderuwo tadi Bu, dia remet-remet tangannya. Apa yang kau lakuin? Ya? Astagfirullahaladzim. Kau ingin merasakan apa? akan ditarik Iya, ini yang narik kuping Mbak Yani nih. karena dia pasangan. Kamu merasa dia pasanganmu? Gak boleh. Sejak kapan kamu melamarnya? Kamu anggap dia pasanganmu? Ketika dia mendatangi tempat kamu. Mulai hari ini, mulai detik ini, kamu harus pergi jauh-jauh dalam kehidupannya. Udah membuat kerusakan. Kamu tidak boleh lagi mendekatinya. Dia bukan pasanganmu. Merusak kamu. Ini loh. Merusak hubunganku. Memang ingin saya rusak hubunganmu Bukan hanya dirusak, mau dipisahin kamu. dan ingin dipisahkan. Gak boleh lagi. Kamu muslim bukan? Bohong. Muslim ada yang Kalau kamu paling. ucap 2 kalimat syahadat, bisa nggak? Asyhadu alla ilaha illallah. Coba.
Cuman kuat kami nggak keluar suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak keluar suaranya. Aku dalam hati. Dalam hati. Ngeles bener ya kamu ya. Itu yang tengah malam suka bangunin Mbak Yani terus suruh baca buku-buku agama yang tebel-tebel siapa? Nenek. Neneknya dia. Nenek si Gundurwo ini. Teman kamu? Keluargamu? Bangsaku yang selalu membangunkannya. Iya. Aku nggak suka sama kamu. Aku nggak mau kamu deketin. Membacanya sehingga kepalamu tak kuat menampungnya. Berarti beda jalur sama kamu ya nenek itu? Karena nenek itu mengajarkan suruh baca buku agama. Kalau dia kan ngajarin biar berat. Ayo Mbak ngomong Mbak, jangan ganggu aku gitu Mbak. Setiap makhluk punya pasangannya sendiri-sendiri. Kamu bangsa jin, carilah dari golongan jin. Pinter. Saya dari manusia, akan mencari dari manusia. Iya benar. Nangis sejak kapan aku pasangan? Surat nikahnya aja nggak ada. Di bangsaku tak memerlukan surat-surat itu. Di bangsa aku tidak memerlukan surat nikah. Tapi tetap aja kamu tuh nggak ini. Ya boleh pokoknya intinya nggak boleh aja. Tanpa izin, kamu tanpa permisi, kamu ini pemaksaan. Nggak mau, kamu bilang Mbak Yani bilang nggak mau sama kamu. Saya nggak mau. Kamu cari dari golongan bangsa kamu sendiri. Cari perempuan dari Kau golongan. pun sudah merasakannya. Kau pun sudah merasakan tersiksa. Saya bukan dan itu melanggar aturannya Allah. Dan kamu jangan melanggar aturan Allah. Kamu dari bangsa jin harus menikah dengan golongan jin. Janganlah kamu durhaka sama Allah. Jangan jin, kamu jangan durhaka sama Allah. Ketetapan Allah, bangsa jin dengan bangsa jin, manusia dengan manusia. Kamu tidak boleh mengganggu saya. Kamu dengar? Kamu dengar dia nggak mau diganggu sama kamu? Jin kafir. Benar, kamu kafir. Dia ngaku muslim tapi nggak bisa baca 2 kalimat syahadat. Karena kamu adalah golongan jin. Ayo, gimana nih keputusanmu? Kamu tidak boleh menikah dengan bangsa manusia. Dia ngeluarin suara aneh. Ya, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Tugasku menghancurkan manusia. Wah, iblis berarti. Kamu berani kepada Oh, berarti kamu berarti. Katanya dia mau menghancurkan keimanan manusia katanya. Maka itu kami datang kepadamu untuk menghancurkan keimanan. Oh, kok kamu bisa ganggu dia? Aku tidak ke manusia lain Ya kenapa kok dia yang kamu pilih? karena keimananmu harus kami hancurkan. Harus kami rusak Berarti dengan segala apapun, dengan segala cara? dengan segala menyetubuhi. Menurut dia, mau tobat jangan ganggu lagi. Masuk Islam mau. aku yang makan buah kesen siapa aja selain ibu dan berdua. Lebih baik hancur. Kamu nggak mau. Saya tempatkan tempat saya masuk Islam. Kamu diberi kenikmatan nanti sama Allah. Kamu dapat pasanganmu dengan golongan. Ayo sini tangannya. Anu dulu apa? Dipikirin dulu jangan langsung Ayo, dijawab. tangannya. Jangan pakai emosi ngomongnya. Harus santai. Tenangin diri, tenangin pikiran, jangan pakai emosi. Nanti kamu dapat jodoh dari Untuk bangsamu. tangannya sini. Biar kamu nanti dapat jodoh sama bangsamu, sama golonganmu. Tanganmu saja. Dengan siapa? Tanganmu saja katanya dia nggak mau salaman sama Panglima, maunya salaman sama Mbak. Jangan, sama saya aja sini. Ayo sini tangannya. Ayo, ini baik-baik nih aku nawarin kamu sama Panglima nih. Kita nggak ada, Jadi saya tempatin tempat saya. nggak ada kekerasan. Kamu belajar agama, kamu menikah di sana dengan bangsamu. Kamu jadi makhluk mulia, makhluk suci. Banyak kenikmatan, banyak keuntungan yang kamu dapati. Jadi Coba pikirkan dengan hati yang tenang, jangan pakai emosi. kita selesaikan nih. Kamu memaafkan Sebelum ibu semuanya- memaafkan kamu. Sebelum semua terlambat. Dalam rongga lubang tubuh itu Allahu Akbar. Ayo Bu, sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang soleh itu akan diuji oleh kesolehannya. Orang zalim akan diuji oleh kezalimannya. Tetapi ingatlah, Yani, Mbak Yani, maju Mbak. bagaimanapun mereka menguncimu, bersyukurlah bahwa kau tetap mengingat siapa Tuhanmu Iya, betul. di atas kebesarannya, karena kesucianmu telah menjaga dirimu. Keadaanmu ini adalah bagian ujian darimu. Kau tergiur oleh sesuatu yang terlihat oleh matamu itu menarik pada saat kau beristirahat di siang hari. Betul Bu ya. Habis sholat dia sholat duluan, saya Dan sholat kau belakang. ingat pada saat itu kau lama sekali sampai dekat dengan waktu asar. Betul, sampai ada 2 jam lebih dia di situ. Betul ya? Karena adem, di samping Iya. masjid nggak Kau adem, di ada tempat pohon. sepi, tidak ada siapa. Iya betul, nggak ada orang sama sekali. Jadi Maka keadaan inilah yang meliputi sesuatu yang tersembunyi di tempat itu. Maka di tempat itu didirikan sebuah bangunan untuk beribadah supaya bisa memberikan sesuatu kekuatan yang baik di wilayah itu. Tempat itu terus dibuat masjid gitu kan. iya, duluan tempat itu. Iya duluan itu. Iya betul, kata orang juga gitu duluan. Tetapi orang jarang ke tempat itu. Itu sumur itu. Bentuknya aja kayak sumur berlingkar gitu, di apa, tembok gini berlingkar. Tapi ini datar, nggak ada lubang, nggak ada apa, nggak ada air. nggak ada- Seolah-olah kayak dipagerin gitu ya, tempat iya, itu. betul, seperti di pajaran. Yani, kenapa Yani yang dipilih? Karena dia belum pernah sentuh oleh Betul. laki-laki. Betul. Betul. Belum pernah menikah sampai. Pernah pacaran belum? Oh, pacaran belum pernah, menikah juga belum. Tidak mempunyai rahim. Karena pernah dioperasi itu ya. Maka dialah terpilih dan disukai oleh makhluk terkuat di tempat itu. Maka kau cium bebauan di tempat itu. Iya. Tadi Bu bilang bau menyan. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Dari masjid yang kau melakukan ibadah itu. Ibu sempat sholat di situ. Sholat bisa di sholat dan besok-besoknya juga kita tetap sholat di situ juga. Iya, iya. Maka itu aku beritahukan di tempat itu memang ada satu tertanam di tempat itu Apa benda? yang memang dulu pernah ada seseorang yang berilmu yang melakukan ilmu hitam dan yang pernah tertanam di situ. Makanya tadi Agil kan gerakannya kayak nanam sesuatu. Tetapi sudah bukan sesuatu hal yang tersembunyi. Semua orang-orang tahu tentang tempat itu. Warga situ udah tahu. Tahu makanya Maka tak ada yang berani Nggak ada yang berani. untuk mengambil buahnya. makanya merah-merah. Lebih banyak berwarna merah dibanding yang lain untuk menarik. Menggiurkan ya kayak gitu. Orang merah gimana sih? Terus Bahkan saking inginnya dia menguasai Yani, dia tidak ingin kau tidur bersamanya. Maka pernah suatu ketika kau didorongnya. oh iya, Jatuh saya. Ibu tadi Dia cerita. tidak menginginkan dia tidur bersamamu. Tapi waktu Ibu itu ada yang lagi belum dorong. tidur bareng itu. Itu saya masih tidur sendiri, dia masih di kamarnya sih. Waktu saya Iya. jatuh. Itu peringatan untukmu. Dia ingin hanya ada dia di rumah itu.
Ibu disingkirkan. Mana Maka bisa? siapapun tidak ada yang betah di rumah itu. Anak-anak ibu yang lain nggak nginap, nggak bisa. Betul, nginepnya setahun sekali juga belum tentu. Karena Padahal dikuasai oleh mereka. ini kalau kan saya pengen jual itu rumah, pengen pindah rumah yang kecil aja karena kita cuma berdua. Rumah gede juga capek bersihinnya, lagi nggak enak. Besar. Terlalu besar katanya. Iya, saya bilang, dia bilang gini, enggak aku mau di sini terus katanya, gitu. Terserah ibu mau Karena mana dia sudah menempati rumahmu bersamanya. Siapa nama genderuwo itu? Tidaklah layak untuk disebutkan. Untuk jenisnya, dia makhluk besar dan tinggi dan berbulu hitam. Iya. Bau hangus yang kau cium itulah Apa yang bu di singkong? rumahmu Apa itu. kentang? itu tiap malam ada di depan rumah saya baunya, jadi kalau kita keluar tuh malam sekarang dia takut. Ada. Nah ini Di depan rumah kita kan jamin. Apalagi kalau di malam Jumat itu lebih Lebih kuat, bau. Baunya lebih kuat kalau malam Jumat. yakni kau tahu bagaimana melawan mereka. Ingatlah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Bagi Allah tidak ada yang bisa bersembunyi, baik di bumi dan di langit. Semua diketahui oleh Allah, dan Allah takdirkan kau pada hari ini agar sesuatu yang bersembunyi di balik tubuhmu ini Allah ketahui di hari ini. Iya. Persis sesuai dengan ayat yang kubacakan tadi. Ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Al-Imran ayat 5. Ali Imran ayat 5. Maaf ini dan Aki. Saya yang menunggu tempat ibadah itu Namanya siapa Ki? Boleh tahu? berdekatan dengan pohon itu. Boleh tahu namanya Ki? Nama saya Imran. Oh, Aki Imran. Suratnya juga surat Ali Imran. Gimana Ki? Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengangkat sesuatu yang bersembunyi di balik yang engkau tidak ketahui. Ki, maaf mau nanya. Kan setiap tengah malam dibangunin suruh baca buku-buku agama, itu siapa ya yang bangunin? Dia bilang tadi nenek. Nenek siapa? Dia hanya menggodamu sekedar membaca, tetapi tidak masuk ke dalam jiwamu, memahami, karena sesungguhnya ilmu itu adalah suatu keyakinan dan perbuatan. Mbak waktu baca buku setebel-tebel itu dibaca sampai habis. Tapi apa nggak resapi apa enggak? Nggak paham kan? Nggak paham. Bacaan itu ilmu ada dua, ilmu hitam dan sedangkan ilmu yang putih hanya butuh dipahami untuk dijalani. Berbeda dengan mantra, semakin banyak kau baca, semakin dia bekerja. Iya. Karena mantra untuk memerintahkan yang tak terlihat, tetapi ilmu Al-Quran itu untuk kau baca dan kau jalani sendiri. Itulah hakikatnya ilmu. Hakikat ilmu. Berarti nenek itu dari golongan si genderuwo itu ya? Karena Ya. Nggak nenek yang bangunin? membaca saja belum tentu benar. Maka bacalah Al-Quran beserta artinya, Iya. agar kau memahami setiap perkataan. Maka saya kalau Kenapa ada terjemahannya? iya betul. Agar kau bisa menerjemahkan apa perintahnya Betul. untuk dilakukan. Betul. Karena yang kau baca itu
bukan sekedar kau simpan di pikiranmu, tetapi untuk kau jalani. Jalani, oke. Dia mengganggumu seolah agar kau hidup di dunianya. Betul, begitu lagi. Pagi kau tertidur, bisa saja malam kau harus hidup agar kau berada di antara mereka. Malam bangun sampai pagi. Nah, kan sempat tuh nggak bisa tidur. Kenapa kau berteriak dan marah? Heeh. Karena jiwamu berusaha untuk melawannya. Iya, Kau benar. tahu ini bukanlah sesuatu secara normal, karena kau sedang berjuang melawan yang gaib agar ketakwaanmu sempurna. Allah menciptakan bangsa jin dan manusia di muka bumi ini, dan sebahagian jin yang bersekutu dengan iblis itu berupaya sekuat mungkin melakukan tipu daya untuk melemahkan manusia yang soleh dan soleha. Manusia yang zalim tidak perlu dipuji lagi, karena mereka sudah termasuk bagiannya. Temennya sendiri, Lebayan ini. Iya, banyak di antara manusia yang terpenting aku sudah membacanya. Al-Quran. Yang terpenting aku sudah melaksanakannya, tetapi belum tentu dengan khusyuk, belum tentu dengan sempurna. Iya. Memang tidak ada yang sempurna manusia, tetapi ibadah harus sempurna. Bagaimana tidak? Karena kalau mau sholat saja harus berwudu. Berwudu saja ada perhitungannya. Ada bacaan doanya. Sholat pun ada perhitungannya. Semua itu memang harus sempurna. Dan ini bukan suatu hal yang buruk untukmu, wahai wanita soleha. Masya Allah. Kau diuji seperti ini adalah bagian dari pembelajaranmu untuk masuk ke dalam ketakwaan. Maaf Ki, mau nanya ini supaya nggak kejadian lagi. Kan ibu pada saat itu kan nggak tahu nih kalau ternyata di situ ada makhluk yang jahat. Nah, melihat apa buah yang menggiurkan begitu di situ kan nggak ada yang punya ya, namanya tempat umum. Ini adalah pembelajaran. Apa yang harus dilakukan sebaiknya? Sesuatu yang bukan milikmu, sesuatu yang menggiurkan itu pasti ada yang memiliki. Harusnya bagaimana? Katakan dulu sesuatu tentang kebesaran Allah atas ciptaan. Kalau ada yang menjaga di tempat itu, mintalah izin kepada yang nyata. Misalnya ada apa takmir masjid atau siapa? Nggak ada ya. Kalau tak ada, minta izinlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua milikmu, maka perkenankanlah hamba untuk menikmati salah satu dari keberkahan. Bacalah itu. Jadi minta izin sama Allah, Bu. Kata Rian, Bu, Mbak minta gitu ya. Dan jangan sekali-sekali kau lemah ketika Allah sedang mengujimu. Ingatlah, ketika kau mencium aroma mereka, lalu kau merasa bergetar dan ketakutan. Disitulah letak ujianmu. Maka bertauzlah engkau. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bacalah. Bukan berarti kau menyembah mereka, tidak. Kenapa kau harus minta maaf kepada mereka? Karena sesuatu yang terlihat di muka bumi, pohon itu, buah itu, milik kita. Sebagai manusia kita berhak menikmatinya. Iya. Tetapi jangan sekali-sekali menyembah mereka dengan meminta maaf. Oh, jangan ya malahan. Bacalah Ta'awud kalau kau merasakan kehadiran mereka. Itu yang saya ingin sampaikan. Maka pada saat itu mereka mengikuti Yani.
Iya. Maaf Ki, mau nanya, itu tadi Aki bilang dulunya ada seorang penganut ilmu hitam yang menanam sesuatu di situ. Nah, apakah orang itu masih ada sampai saat ini? Bukan benda, bahkan orangnya pun dulunya pernah ada di tanah itu. Yang lama sekali. Oh, mungkin sekarang pun udah nggak ada ya orangnya. Ya. Tapi kok ilmunya masih tersimpan di situ, Ki? Ya, itulah sesuatu ilmu hitam itu akan selalu ada. Bisa diputus nggak, Ki? Biar orang yang ke situ nggak diganggu, Ki? Putus atau nyambung itu tergantung bagaimana Allah menghendaki. Siapa yang dikehendaki untuk dituju. Kenapa harus Yani? Karena Yani adalah wanita salehah yang tidak pernah disentuh Wanita suci oleh laki-laki. Maka dialah yang sangat senang menyentuhmu. Tetapi satu kelemahan darimu, ketika kau merasakan sesuatu dari dunia mereka, seolah kau lemah dan merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Itulah celah mereka masuk kepada dirimu. Tapi Mbak Yani nggak minta maaf kan? Mbak Yani malah terganggu. Jangan ganggu malah gitu dia mah. Tetapi saat awal, ibu Danilah yang menyium aroma itu. Iya. Saya emang bilang gitu. Saya bilang, maaf Mbak, kita bukan niat Ini ganggu." bukan salah siapapun. Ini untuk pembelajaran bagi kami juga ini, Aki. Jadi suatu hikmah, karena pelajaran hikmah itu belum bisa kita pegang sebelum kita merasakannya. Itulah ilmu hikmah. Karena hikmah itu datang setelah suatu kejadian. Tetapi bisa dikatakan hikmah ketika dalam pelajaran itu dia tetap mengingat Allah lah yang maha tinggi. Iya. Seperti mulia. Betapapun kau dalam keadaan yang berat, kau tetap meyakini Allah lah yang harus dimuliakan. Betul, hebat ya. Tadi bisa nyeramain setannya itu tuh Aki, Mbak Yani. Kalau buat ngomong itu udah semua teman-temannya semua juga bilang, ya itu makanya bilang kayak guru. Nah itulah aku mengatakan, wahai manusia-manusia yang soleh dan soleh, kalian harus bersiaga. Jangan sampai memejamkan matamu dalam sedetik pun. Karena mereka tidak pernah lengah untuk memintaimu. Iya. Kita juga nggak boleh lengah ya. Lemah kalian dari segala penjuru. Orang yang zalim, mereka tidak akan disukai oleh bangsa kami. Karena itu sudah menjadi kemudahan Teman istilahnya. Iya. bagi orang-orang soleh. Itu adalah sasaran utama bagi jin-jin yang mempunyai tugas yang bekerja sama. Iya. Berarti yang setan itu bekerja sama dengan orang yang punya ilmu itu ya. Terus tadi Karena bangsa yang mendekatimu, dialah makhluk yang senang dengan wanita. iya. Tidak peduli dia muda atau tua. Yang terpenting wanita itu sendiri. Iya. Berarti tahun berapa Bu kejadiannya Bu? 2015, lagi renovasi rumah bayi 2015. 15 ya, berarti dia udah tersimpan di badannya itu. 10 tahun. Iya, udah 10 tahun ya, dan hari ini terungkap ini. Tadi Aki bilang Quran surat Ali Imran ayat 5. Ini aku udah nemu nih ayatnya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Jadi selama ini nggak ketahuan di badan Mbak tuh emang ada sesuatu, hari ini ketahuan. Dan inilah, kalaupun ada antara iya atau tidak, Terungkap hari ini. jadi disitulah pertama kali dia mengikutimu sampai ke rumah.
Sama Emang dari situ dia mulai Kan orang-orang mulai aneh-aneh. martabatmu sebagai wanita soleha. Gimana Ingat, ini? kau harus memperjuangkan dirimu, menjaga martabatmu sebagai wanita soleha. Kalau dia sedang menyentuh tubuhmu, taruhlah tanganmu di bagian yang kau rasakan. Lawanlah, Udah. Sudah dilakukan itu, Ki? Ya begitu dia jadi begini aja udah. lawanlah dan rasakan Allah hadir dalam dirimu. Ya. Bukan sekadar pikiranmu, tapi di dalam jiwamu. Hatinya juga. Bersama aliran darahmu kuat di dalam tulang-tulangmu. Ingatlah, ilmu itu bukan sekedar bacaan. Ilmu itu harus bisa mengalir seperti air dan darah. Iya. Sekarang ini masalahnya jadi dia kan misalnya capek dia mau rebahan aja gini. Otomatis langsung. Jadi siang malam kapan aja dia kan misalnya udah nggak ngapa-ngapain kan kereta. Langsung itu langsung. Kalau dia belum bangun belum berhenti. Berarti Karena dia sedang kamu- melindungi diri sebenarnya. Iya. Kalau kamu bangun masih dipegang nggak? Kalau Dapatkah kau menyamping sesuai tidur Rasulullah? Menyamping menghadap ke kanan ya? iya, itu Kalau yang saya sunahnya. suruh. Kalau begitu Ikuti, nggak dipegang. Oh gitu. maka ikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi kalaupun miring harus ke kanan ya, Ki? Nggak bukan ke kiri ya? Itu dia nggak bisa karena dia habis operasi itu kan tidurnya begini Oh terus. iya, itulah ujiannya ya. Bisa kau coba, Nanti dicoba ya. tidak akan Udah. Tidak sesulit yang dibayangkan mungkin ya, tidak Ki? akan sesulit yang kau bayangkan. Itu hanya perasaanmu saja. Iya. Dan itu pun sudah lama. Operasinya ya. Operasinya udah lama insya Allah. Nggak apa-apa, Ki. Kuserahkan padamu setelah apa yang ku sampaikan tadi. Semoga mereka bisa pergi dari tubuhmu Amin. dan kau bisa menguasai dirimu sendiri tanpa ada makhluk lain yang ingin menguasai dirimu dan juga ibu. Hanya itu saja yang aku ketahui. Ya udah, terima kasih ya, Ki. Maafkan saya kalau saya ada perkataan yang salah. Nggak ada yang salah, Nggak ada Ki. yang salah, semua betul. Semua benar. Sabarlah dan berjuanglah. Cuma itu yang harus dipegang oleh manusia di muka bumi. Sabar dan Berjuang. berjuang di jalan Allah. Ini mau gimana lagi? Memang nggak bisa buat lagi gimana lagi ya itu. Sabar dan terus berjuang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memang itu makhluk itu sering berbisik di dia gini. Saya kan waktu mediasi di sana tuh yang saya bilang di Cikarang kan diketawain sama mediator. Nggak panas nih. Oh, Ibu sempat mediumisasi juga waktu berobat. Iya begitu. Terus? nggak panas. Setannya ketawa, nggak panas? Iya, cengar-cengir gitu terus. Nggak panas. Aku nggak mau pergi sampai dia meninggal gitu. Si genderuwo itu bilang gitu, Ki, katanya. Aku nggak mau pergi sampai dia meninggal. Karena selama manusia ada celah sedikit saja dalam pikirannya, ia tetap mendapatkan kekuatan. Tetapi jika setiap manusia yang diuji bulat dalam keyakinannya kepada Allah, maka dia sangat lemah dan menjadi. Ingat pesanku, Jangan kecil hati, Bu, nanti kalau setan yang ngomong kayak gunakan gitu. ilmumu seperti mantra, tetapi gunakan ilmumu seperti berwujud kaki dan tanganmu. Maksudnya gimana, Ki? Karena Al-Quran itu adalah perintah. Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan kita sendiri. Sedangkan mantra adalah sesuatu yang dibuat untuk mereka yang melakukan.
maka kaulah yang harus menenangkan dirimu. Resapi, tenangkan dirimu. La ilaha illallah. Adanya Allah di dalam diri. Allah lah yang paling sempurna. Allah lah sang penyembuh. Allah lah yang maha pengasih dan penyayang untuk menolongmu agar kau kembali seperti dulu. Iya, amin. Sekalipun lemah tangan dan kakimu, tetapi jiwamu harus tetap kuat, memegang teguh dan bersandar kepada Allah. Itu pesanku. Mbak Yani udah paham ya pesannya Aki Imron? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil ajim wajil manil karim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati akili hasani wal husaini waksir amwali wa uladi wa bibni linasi jama'in wa tabadal wa taqulum min bani alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin. Allah Subhanallah, alhamdulillah. Fangkalabu binikmatim minallah fahatibtum annama khalaqnakum abatan. Fangkalabu binikmatim. Allah ada di situ, diam terus. Allah, kamunya Allah. Nangis tapi Allah. Allah, ayo nangis tapi Allah. Allah ya nih Allah. Terus Allah, biarin sakit. Allah, udah, ayo cepetan. Allah, jangan merem. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan malas. Melek. Matanya melek. Allah, matanya melek. Buka matanya buka. Allah, buka matanya. Allah. Buka mata. Allah. Akbar. Allah. Ya, Mbak Yani harus direndam di dalam air doa. Ini air doanya sudah disiapkan untuk membersihkan gangguan gaib di badannya dan sekaligus memagari. Ya, alhamdulillah Mbak Yani sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah minum ramuan dari Panglima, dan ada obat yang harus dibuat. Nanti resepnya dibuat sendiri di rumah, sudah saya kirim ke Ibu, dan doa yang harus dizikirkan itu sebagai dihafalkan dan diamalkan sebagai perisai diri ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan Mbak Yani? Perubahannya apa? Kaki agak mendingan. Kaki lebih enteng. Terus kepalanya gimana? Masih proses. Gak apa-apa, sabar ya. Nanti kan obatnya harus diminum dulu. Kemudian doanya juga harus dizikirkan. Hafal dulu baru dizikirkan. Disatukan dengan aliran darah gitu ya Mbak. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya Bu setelah membawa putri tercinta kemari? Ya lega aja, tinggal kita tunggu kelanjutannya. Semoga cepat pulih lagi. Terus dari hasil mediumisasi tadi untuk mengungkap akar permasalahannya, apakah semua sudah sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Ibu? Iya. Sudah sesuai ya. Jadi sekarang Ibu sudah tidak penasaran lagi ya arah gangguannya dari mana. Dan ada pembelajaran juga. Iya. Apa di antara mediumisasi tadi yang paling
menyentuh hati Ibu yang paling berkesan? Yang kejadian yang itu ya, Ibu nggak nyangka dari arahnya dari sana ya? Ya pertamanya memang meraba juga sih dari sana, tapi kayaknya sepintas aja itu, nggak terlalu dipikirin dari situ karena kan kejadiannya udah lama, jadi kan nggak terlalu dipikirin. Tapi ternyata cuma gara-gara buah kersen sedikit aja bermasalah. Nah iya, kersen pembawa di situ jadi yang petaka yang jadi pelajaran buat kita supaya bisa bilangin yang lain, jangan pernah notif apapun yang bukan kita punya dan tanpa izin. Ini buat semua netizen, ini pelajaran yang sangat bagus nih Bu, luar biasa ini. Ternyata efeknya sangat dahsyat gitu loh, sampai jiwanya Mbak dikuasai oleh mereka gitu kan. Iya betul. Tapi sampai sekarang orang yang putus asa. Tapi saya salut sama Ibu, hebat Ibu merawat Mbak Yani. Walaupun harusnya kan anak merawat Ibu ya, ini Ibu yang merawat anak. Teman satu-satunya. Makanya Masya Allah. Kebetulan kayak di tempat saya itu kan di gang saya hanya ada tetangga satu orang, yang lain tuh rumah kosong. Jadi ya kita di rumah, anak yang laki-laki datangnya kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi temannya cuma ini. Makanya jadi kalau dia sakit bener-bener bingung, nggak punya teman. Semoga Ibu sehat terus ya Bu ya. Amin. Dan juga Mbak Yani semoga makin membaik ya Mbak. Kemudian semangat ya Mbak. Nanti doanya diamalkan ya. Jangan diikutin kalau ada bisikan-bisikan lagi. Pokoknya tadi dipesan sama Aki suruh baca itu ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya Mbak ya. Ya baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan Mbak Yani ini. Kalau pesan saya buat Mbak Yani harus ini nanti aja Mbak, taruh dulu Mbak. Banyak berzikir, beristighfar, mohon perlindungan Allah. Tadi doa dan amalan sudah kita berikan, itu untuk mengikis semua energi-energi yang negatif di dalam badan, bahkan ada sesuatu nanti yang misalnya mau menyerang ataupun tidak baik mau menjahati diri kita, insya Allah Allah melindungi dengan doa-doa yang kita baca. Intinya jangan diem, kalau duduk harus ingat Allah terus di hati, zikir terus di hati, ya jangan mikirin apapun selain zikrullah di hati. Kalau memang misalnya mau ada aktivitas olahraga pagi, jalan santai depan rumah, silakan, itu lebih bagus. Jadi memang kita harus ada aktivitas yang membuat badan kita bugar, pikiran kita tenang, batin kita sehat. Yaitu kalau dengan batin kita zikir, ingat Allah, pasrahkan diri sama Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini atas izin Allah. Betul. Baik buruk maupun baik, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Dan semua yang terjadi itu adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, baik ujian nikmat atau ujian sakit. Nah, yaitu nikmat, misalnya dikasih nikmat harta yang banyak, rezeki yang mudah, itu ujian juga gitu. Kita bisa semakin bersyukur nggak kepada Allah. Nah sekarang kita diberi ujian sakit, ujian rasa seperti tidak tenang gitu. Yaitu harus dengan yaitu zikir pada Allah, mohon kesembuhan sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Antar sesama manusia hanya saling mendoakan. Berupaya, berusaha semaksimal mungkin menurut yang diketahui. Tapi keputusan tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Yani sendiri kembali harus semangat, berjuang terus, harus banyak komunikasi sama Ibu, jangan diem aja ya. Tadinya begitu, kita kawan banget. Iya. Kalau masalah dia olahraga pagi itu dia jalan pagi rutin setengah jam dia jalan. Ini tiba-tiba aja begini. Ya udah gitu aja pesan saya. Yang jelas diminum obatnya nanti, dihafalin doanya dan diamalkan. Gitu ya Mbak, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nggak. Tadi ibunya sempat nanya Panglima, itu makhluknya kan tadi mau ditobatin nggak mau. Nah apakah dia sudah pergi? Udah pergi, udah kita hancurkan. Udah dihancurkan. Nggak ada kabur. Ya udah kalau gitu. Jadi kemungkinan dia gini-gini. Insya Allah. Pentingnya hafalin doanya, ya kan, zikirkan doanya terus. Ya, nanti kalau misalkan Ibu lihat dia gerakannya mulai aneh, Ibu ingatkan untuk baca doa itu ya Bu. Itu benar-benar doa itu harus disatukan dengan badan untuk periksa diri ya. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.